Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya, dimanapun berada ya teman-teman ya. Khususnya video ini adalah khususnya untuk teman-teman yang berada di Jawa ya teman-teman ya. Baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ya teman-teman ya. Ini teman-teman Senin Legi ini yang ingin ketemu dengan Preta ya teman-teman ya. Makhluk halus yang bernama Preta itu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman Senin Legi, kita pahami dulu wujud dari makhluk halus yang bernama Preta ini ya teman-teman ya. Makhluk halus yang bernama Preta ini berwujud berbadan ular berkepala manusia ya teman-teman ya. Ini adalah wujud dari Preta itu tadi. Preta dengan leluhurnya Senin Legi ini memiliki sejarah yang panjang ya teman-teman ya. Memiliki sejarah yang panjang. Dulunya yang namanya Preta ini jatuh cinta kepada leluhurnya Senin Legi. Namun yang namanya Preta ini tidak sanggup memenuhi permintaan atau syarat yang diajukan oleh leluhurnya Senin Legi, yaitu Preta harus bisa merubah wujudnya menjadi manusia seutuhnya. Itu menjadi manusia seutuhnya. Itu teman-temannya. Jadi yang namanya Preta ini bertapa untuk merubah wujudnya menjadi manusia seutuhnya. Itu. Ini sejarah antara Preta dengan leluhurnya Senin Legi. Agar cintanya Preta itu diterima oleh leluhurnya Senin Legi. Namun hingga sekarang ini yang namanya Preta itu belum bisa memenuhi, belum bisa merubah wujudnya menjadi manusia seutuhnya ataupun manusia nyata gitu. Manusia nyata maksudnya seperti leluhurnya Senin Legi kan manusia nyata gitu ya. Jadi Preta ini tidak bisa memenuhinya, tidak bisa berubah wujud menjadi manusia dan tidak akan berubah menjadi makhluk halus berbadan ular berkepala manusia dan tidak akan merubah wujudnya menjadi seperti itu ya teman-temannya. Akan tetap menjadi manusia seutuhnya. Namun Preta ini tidak bisa memenuhinya gitu ya teman-temannya. Inilah sejarah ceritanya itu seperti itu. Maka cintanya ini pun ditolak. Cintanya Preta ini ditolak oleh leluhurnya Senin Legi karena Preta tidak bisa memenuhi syarat atau yang diminta oleh leluhurnya Senin Legi, yaitu menjadi manusia nyata seutuhnya. Itu teman-teman ya. Jadi ini teman-teman Senin Legi ya, teman-teman Senin Legi ini yang berada di Jawa khususnya ya, yang berada di Jawa ini ingin sekali bertemu dengan Preta. Ingin sekali bertemu dengan Preta itu. Ini teman-teman ya. Sampai kapanpun yang namanya Preta ini tidak akan pernah memenuhi, tidak akan pernah menemui Senin Legi karena malu. Karena tidak bisa memenuhi permintaannya leluhurnya Senin Legi untuk menjadi manusia seutuhnya. Preta ini malu. Dan akan sangat segan dan ketakutan jika bertemu dengan yang namanya Senin Legi. Ini teman-temannya. Lah ini kok ada teman Senin Legi kok ingin bertemu dengan Preta gitu ya. Jadi kan ini namanya Senin Legi yang model aneh itu ya teman-temannya. Seorang Senin Legi kok ingin bertemu dengan Preta gitu. Kan Senin Legi yang aneh gitu ya teman-temannya. Karena sejarahnya yang namanya Preta ini tidak akan mau ketemu dengan Senin Legi sebelum dirinya itu bisa berubah menjadi manusia nyata seutuhnya itu ya teman-teman ya. Lah kok anehnya itu tadi Senin Legi kok ingin bertemu dengan Senin Legi. Senin Legi kok ingin bertemu dengan Preta. Kan namanya Senin Legi yang aneh ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya.
Dan teman-teman ini sudah saya jelaskan kan, Senin Legi itu kan punya sejarah yang panjang tentang percintaannya leluhurnya Senin Legi dengan Preta itu kan memiliki sejarah yang panjang, bahwa Preta itu kan ditolak cintanya itu sama leluhurnya Senin Legi itu ya teman-teman ya. Jadi di sini Senin Legi itu harus bisa memahami tentang yang namanya Senin Legi, harus bisa memahami tentang yang namanya itu Preta tadi, itu tadi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, jangan disamakan antara Preta dengan yang namanya Nyi Blorong itu ya teman-teman. Kalau yang namanya Nyi Blorong yaitu hanya satu gitu, hanya satu. Nyi Blorong itu bisa berubah menjadi manusia, juga bisa berubah wujudnya menjadi makhluk atau berubah menjadi blorong atau berubah menjadi manusia berbadan ular gitu ya. Maksudnya ya makhluk halus berbadan ular berkepala manusia. Kalau Nyi Blorong bisa berubah menjadi dua wujud itu tadi, bisa berubah menjadi manusia, juga bisa berubah menjadi sosok aslinya gitu. Yaitu berbadan ular berkepala manusia. Berbeda dengan yang namanya Preta ini tadi teman-teman. Kalau Preta itu ya selamanya akan wujudnya seperti itu, tidak akan bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Selamanya ya akan berbadan ular berkepala manusia. Itu kalau yang namanya Preta ya teman-teman ya. Jadi jangan disamakan antara Nyi Blorong dengan yang namanya Preta. Kalau Preta itu banyak teman-teman, makhluk halus yang bernama Preta itu jumlahnya ribuan. Dan semuanya itu tidak ada yang bisa berubah menjadi manusia, teman-teman. Itu kalau yang namanya Preta. Kalau yang namanya Nyi Blorong kan hanya satu, teman-teman. Itu, teman-teman. Jadi itu ya teman-temannya. Jadi teman-teman ini yang Senin Legi kemarin itu yang menghubungi saya itu sampai bentak-bentak saya agar saya itu memberikan cara bagaimana cara ketemu dengan Senin Legi ini, bertemu dengan Preta itu, makhluk halus yang bernama Preta ini tadi ya teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman itu yang menghubungi saya gitu ya kan teman-teman ya. Itu ya teman, meminta saya bagaimana caranya bisa ketemu dengan Preta. Kan sudah saya jelaskan, Senin Legi itu punya sejarah panjang tentang, maksudnya leluhurnya Senin Legi itu punya sejarah panjang antara Preta dengan leluhurnya Senin Legi. Itu. Sedangkan Preta itu tidak bisa memenuhi syarat atau permintaan yang diminta oleh leluhurnya Senin Legi, yaitu untuk merubah dirinya untuk menjadi manusia nyata seutuhnya. Itu Preta itu nggak bisa. Sampai sekarang pun Preta itu belum bisa gitu ya. Preta ya tetap Preta. Selamanya tidak akan bisa berubah menjadi manusia. Itu teman-teman. Jadi jika ada teman yang Senin Legi ini pengen ketemu dengan yang namanya Preta ini tadi, yaitu namanya ya Senin Legi yang model aneh teman-teman. Senin Legi yang model aneh gitu. Kok Senin Legi penasaran dengan yang namanya Preta? Preta itu akan sangat segan dan akan sangat malu jika bertemu dengan Senin Legi karena menghormati yang namanya leluhurnya itu tadi loh. Karena tidak bisa memenuhi permintaannya dari leluhurnya itu tadi. Ya itu tadi teman-teman. Berbeda sekali dengan yang namanya Nyi Blorong itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ada di Jawa itu, kalau pengen bertemu dengan Preta yang wujudnya seperti apa ini, yang berkepala manusia berbadan ular itu tadi teman-teman. Kalau di daerah Jawa sana itu kan banyak teman-teman ya, banyak juru kunci yang bisa menghubungkan ya, yang bisa menghubungkan antara Nyi Blorong dengan manusia. Ya teman-teman ya, juru kunci di Jawa itu banyak sekali teman-teman. Namun berbeda sekali dengan yang namanya Preta ini tadi. Kalau yang namanya Nyi Blorong itu hanya satu teman-teman, hanya satu itu tadi, di daerah Jawa itu hanya satu. Tapi kalau yang namanya Preta ini ribuan. Itu ya teman-teman ya. Dan saya rasa kalau teman-teman ini benar-benar Senin Legi ya gitu, yang namanya Nyi Blorong itu pun tidak akan mau menemui teman-teman ini tadi. Teman-teman Senin Legi Nyi Blorong itu pun tidak akan mau menemuinya gitu. Ya karena itu, tadi. Karena dilihat dari leluhurnya Senin Legi ini.
dilihat dari leluhurnya Senin Legi itu ya teman-teman ya. Jadi Senin Legi harus bisa memahami tentang yang namanya preta itu tadi. Karena apa teman-teman ya? Kebanyakan orang yang ingin bertemu dengan Nyi Blorong itu ya, yang wujudnya sama dengan preta ini tadi ya teman-teman ya. Kebanyakan orang yang ingin bertemu dengan Nyi Blorong itu kebanyakan itu meminta pesugihan teman-teman. Meminta harta benda itu ya teman-teman ya. Kebanyakan hampir 100%-nya itu seperti itu teman-teman. Dan kebanyakan itu gagal ya teman-teman ya. Orang-orang yang ingin bertemu dengan yang namanya Nyi Blorong itu kebanyakan itu gagal ya teman-teman. Itu bisa dikatakan itu ya sekitar 90%-nya itu gagal ya teman-teman ya. Bisa dikatakan seperti itu. 99-nya itu 99% jika bertemu dengan Nyi Blorong itu kebanyakan itu gagal teman-teman. Itu mungkin teman-teman di luaran Jawa sana atau di Jawa sana banyak apa ya yang punya pengalaman cerita atau tentang apa ini ya monggo teman-teman berbagi gitu ya, atau teman-teman itu lebih memahami tentang yang namanya preta ini, teman-teman juga bisa berbagi di sini ya. Mungkin pemahaman saya itu sangat berbeda ya teman-teman ya dengan apa yang dipahami oleh teman-teman Senin Legi lainnya gitu. Mungkin juga sangat berbeda dengan pemahaman saya itu. Itu ya teman-teman ya. Di sini hanya bisa berbagi. Jadi kalau diminta saya untuk menghubungkan yang namanya preta dengan Senin Legi, itu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu tentang itu tadi, kita harus pahami dulu tentang sejarahnya antara Senin Legi dengan preta itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin jika weton-weton yang lainnya yang kemarin juga ingin bertemu dengan makhluk halus yang bernama preta ini tadi ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jalan satunya penghubung yaitu daerah Jawa sana ya teman-teman. Kalau teman-teman itu tahu penghubung tentang yang namanya juru kunci tentang Nyi Blorong, nah disitulah nanti teman-teman itu tahu tentang preta. Itu ya teman-teman ya. Wujudnya preta ya seperti itu, seperti wujud aslinya Nyi Blorong, berbadan ular berkepala manusia. Itu ya teman-teman ya. Nah, disinilah Senin Legi itu harus bisa memahami tentang yang namanya preta, makhluk halus yang segan terhadap Senin Legi. Di antaranya adalah preta ini tadi ya, makhluk halus berbadan ular berkepala manusia. Ya mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan ya tentang tentang makhluk halus yang bernama preta ya teman-teman ya. Dan apabila dalam penyampaian saya ini juga berbeda dengan penyampaian teman-teman atau pengetahuan teman-teman, monggo silakan berbagi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.